HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah belajar manifestasi Tuhan, menjaga alam raya dalam penghider buana. Dewa tanah wasanga, 9 dewa-dewa, pancaran sinar suci, ide sang yang widiwasa. Sembilan dewa-dewa beserta senjatanya, menjaga keselamatan 8 arah dunia. Di utara Dewa Wisnu dengan senjata cakra, timur laut Dewa Sambu, senjatanya Trisula. Di timur Dewa Iswara dengan senjata genta, Tenggara Maheswara dengan senjata dupa. Di selatan Dewa. Pemirsa, dimanapun Anda membuka kanal YouTube HiTV Channel 3, kami kembali menyapa Anda, Napi Orti, Dumogis Tatarahayu dalam karunia yang widi. Sengaja dipilih nada-nada kirtanam untuk mengawali pertemuan kita agar senantiasa mengantarkan kita lebih dekat dengan Yang Widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Barat laut Dewa Sangkara, senjata angkus. Namun demikian, kita harus tetap optimis, mengikuti protap kesehatan, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah tapi tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan, berisi tatanan, memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita awali dengan Wartang Flash, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Siaga menjaga kita semua. Marilah berdoa di depan Padmasana, memuja keagungan Dewa Tanah Wasanga. Itulah para dewa, Dewa Tanah Wasanga, senantiasa siaga menjaga kita semua. Marilah berdoa di depan Padmasana, memuja keagungan Dewa Tanah Wasanga. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Tutur Sebelum Tidur dengan judul cerita Si Kuda Dungu yang dikutip dari buku Nidya Tantri seri Manawa Tantra. Buku ini dapat dibeli di butik buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Cerita ini dimulai dari adanya 3 bayangan di daerah dekat Malawa. Nah, 3 bayangan itu adalah Arya Lingga dan kudanya serta keledainya yang membawa sangat banyak barang. Mereka berjalan sangat jauh untuk menelusuri hutan Malawa. Nah, di tengah jalan, si keledai pun merasa kelelahan karena di punggungnya ada sangat banyak barang. Dan ia pun meminta bantuan kepada si kuda. Kuda, tolong aku dong,
Punggungku sangat berat, aku sudah kelelahan, aku tidak bisa lagi membawa barang ini. Tetapi kuda pun menjawab, kasihan banget ya kamu. Lihat aku, tubuhku kekar, bisa berjalan dengan cepat, bahkan berlari seperti angin. Tidak seperti kau, tugasmu hanya membawa barang di punggungmu. Mendengar perkataan kuda seperti itu, keledai pun menjadi sedih dan ia hanya bisa berjalan dengan terus meringis kepada si kuda. Dia terus berkata, "Kuda, tolong bantu aku sudah gak sanggup lagi bawa barang di punggungku." Tetapi kuda pun lagi-lagi menjawab, "Aduh keledai, kakiku ini dititipkan Tuhan untuk berlari sangat cepat. Jika kakiku ini sakit karena membawa barang, nanti Arya Lingga marah padaku. Kamu memangnya mau tanggung jawab?" Dan keledai pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hingga akhirnya setelah mereka berjalan sangat jauh, si keledai pun mati terseok-seok. Dan si kuda pun merasa kaget, begitu juga tuannya si Arya Lingga. Lalu semua barang yang ada di punggung keledai itu dipindahkan ke punggungnya si kuda. Dan Arya Lingga pun ikut naik ke punggung kuda. Selain Arya Lingga naik ke punggung kuda, keledai yang sudah mati pun juga ikut dinaikkan ke punggung kuda. Nah, akhirnya si kuda pun merasa kecewa dan berkata, andai saja aku menuruti apa kata-kata si keledai, kan aku gak perlu bawa barang sebanyak ini, berat banget. Tuan Arya Lingga ikut naik ke punggungku, mana si keledai yang gendut itu juga ikut naik ke punggungku. Aduh. Nah, makna yang dapat kita ambil dari cerita yang berjudul Si Kuda Dungu ini adalah kesombongan membawa kesialan bagi diri kita sendiri. Walaupun kita terlihat sempurna, tapi masih ada yang lebih sempurna daripada kita, yaitu Ida Sang-Hyang Widiwasa. Jadi jangan sekali-sekali kita bersikap sombong kepada siapapun. Nah, itulah cerita mengenai Si Kuda Dungu. Kita nantikan tutur sebelum tidur dengan tokoh dan cerita lainnya. Terima kasih Wartam karena telah membuka ruang Homeschooling saluran TV Channel 3. Semoga program-programnya Excited Game, Selaras Kurikulum, Loka Karya, dan Tutur Sebelum Tidur. Semoga keempat programnya menganyam jembatan pencerahan. Saya Widi Puspita, saya Putri Sasmita, untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Karmani Evadikaraste Mapalesu Kadetsana. Saya Diputu Putri Swastini Koster untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Terima kasih Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, Kata-Kata. Intisari mutiara kata, jadikan arah kayu. Saya terkesan pada mutu jembatan pencerahan, ibarat sebatang lilin yang tak pernah kehabisan cahaya, kendati membagi cahayanya bagi ribuan lilin berikutnya. Saya Mia Gandewa dari Galeri Buku Wartam, Hindu Dharma Bercahaya. Mutiara kata, jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana. Tak bijaklah kita memarahi langit, karena telah menurunkan badai petir dan hujan yang deras. Karena kita tahu, hanya tugas manusialah yang dianugerahi akal budi untuk melindungi diri dari derasnya hujan. Dengan mendirikan rumah yang nyaman, menciptakan mantel yang tebal, dan berinovasi dengan payung yang kokoh. Saya Diah Parisia,
Hindu Dharma bercahaya. Intisari mutiara kata, jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, Dumogis Tata Becek dalam Karunia Yang Widi. Kita jumpa kembali dalam 5 menit program Ngopi, Ngobrol Inspiratif, Exploring, Sharing, dan Coaching. Kali ini kita akan sharing tulisan halaman 4 pada Wartam edisi 63 dengan tema Plus Minus Sekolah Rumah. Penulisnya adalah Bapak Ide Bagus Dilantik, seorang kolumnis Wartam dan juga redaktur pelaksana Wartam. Tulisan ini mengawali laporan utama Wartam tentang sekolah dari rumah. Adakah kaitan ajaran ini dengan sekolah rumah? Lalu akan kita tuntaskan bersama setelah pariwara berikut ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Dikerjakan tangan-tangan terampil penyatuan cipta karsa rasa dalam kemasan yang dibungkus nyanyian selokan jali, serat-serat seloka Begawan kita. Duparani, dupanya Hindu sejati. Kita kembali di kedai ngopi Wartam. Napi Orti, Pak Jelantik. Becek, selalu baik. Iya. Catur guru, 4 guru dalam kehidupan agama Hindu, tapi belum termasuk dengan guru Google. Bisa diingatkan lagi Pak Jelantik singkat saja tentang 4 itu? Tentang 4 itu ya, Om Swastiastu. Tentang catur guru itu dalam konsep agama Hindu, itu pasti kita harus mengetahui bahwa guru yang pertama itu adalah Tuhan itu sendiri. Guru Sus. Guru yang kedua itu guru Rupaka, guru orang tua kita sendiri, guru. Guru malah yang paling jujur ini adalah guru Rupaka dan guru Susursa. Guru yang ketiga itu guru pengajian, guru kita di sekolah yang memberi kita pengetahuan. Dan yang terakhir itu guru Wisesa, guru yang memerintah kita, yang mengayomi kita semua dari kita. Nah, itu Lalu 4 apa kaitannya Pak Jelantik dengan tema besar Wartam ini, sekolah dari rumah? Ya, sangat berkaitan sekali, mengingatkan kita sebenarnya bahwa guru Rupaka itu sangat penting sekali kedudukannya di dalam mendidik generasi berikutnya. Itu yang paling utama, karena guru Rupaka itu pasti menginginkan cita-cita yang paling ideal kepada anaknya. Jadi semua kemampuan guru Rupaka itu diuji dengan keadaan seperti ini, ya, dengan belajar dari rumah. Nah, adapun sekarang kan situasi sudah berubah ya. Di rumah juga bisa menggunakan media-media pembelajaran yang sekarang dikenal dengan daring. Tetapi paham agama ini yang paling penting itu semua harus dalam bimbingan guru. Semua orang itu harus dalam bimbingan guru. Jadi walaupun belajar di rumah, walaupun dari Google Classroom, walaupun dari Webex dan seterusnya, dengan daring dan sebagainya, tetap yang paling berperan itu adalah guru yang nyata, namanya guru Rupaka. Kita kembali ke persoalan Pak Jelantik. Jadi sekolah rumah sebenarnya sudah melekat dengan pribadi Hinduisme itu sendiri. Ya. Tapi sekolah rumah di tengah pandemi kok sepertinya agak kalang kabut. Bisa dijelaskan Pak Jelantik? Ya, kalang kabut karena satu pandemi ini begitu mendadak, seperti blitzkrieg, serangan kilat, bahwa situasi begitu memaksa. Tetapi sebenarnya masyarakat Hindu seharusnya itu sudah siap dengan kemungkinan itu, karena menurut ajarannya memang guru yang di rumah itu
kelas from home itu sudah dirancang sebelumnya. Agama Hindu itu paling visioner ya. Misalnya dulu kalau membaca Gita, membaca Bhagavad Gita, membaca Mahabharata, itu kita akan tahu bahwa ada murid yang belajar tanpa guru, berhasil dia. Itu kan cerita misalnya tentang Ekalawya. Ekalawya itu belajar sendiri tanpa guru, bisa menyamai kemampuan Arjuna yang in classroom, yang belajar di pasraman. Ya, itu terkait dengan guru. Kita kembali ke catur gurunya. Di antara 4 tadi, yang mana yang paling berperan dalam menyelamatkan atau menyelesaikan sengkarut sekolah rumah sekarang ini, Pak Jelanti? Yang paling berperan itu posisinya masing-masing berbeda, kedudukannya beda-beda. Tentu yang paling tinggi kedudukannya itu adalah guru sususe. Jadi inspirasi dari Tuhan itu sendiri. Ajaran-ajaran Tuhan itulah yang harus diikuti. Jadi agama itu menjadi pegangan, menjadi tongkat. Nah, yang berikutnya guru Rupaka berperan untuk melihat, untuk mencek, untuk mendampingi peserta didik, anaknya sendiri kan. Guru Rupaka itu berperan sangat besar. Nah, kemudian guru pengajian kan bisa lewat internet, lewat Google Classroom, lewat media-media pembelajaran yang lain itu bisa. Nah, tetapi tetap harus didampingi oleh guru Rupaka. Nah, yang kedudukan yang lebih penting, yang lainnya yang penting juga adalah kebijakan dari pemerintah. Nah, kepastian dari pemerintah. Kapan ini akan selesai? Harus dirancang sedemikian rupa. Nah, kalau dia tidak selesai, pandemi ini tidak selesai, bagaimana jalan keluarnya? Entah dengan work from home atau dilonggarkan dan sebagainya. Nah, itu kebijakan pemerintah. Dan ingat, pemerintah itu kalau salah mengambil keputusan itu dosanya paling besar. Satu kalimat saja sebagai saran memantapkan sekolah rumah sebagai closing statement, Pak Jelanti. Ya. Untuk memantapkan sekolah rumah itu, nah tentu yang paling penting yang kita ketahui kan seharusnya menjaga harmonisasi keluarga. Ini sebenarnya seperti peringatan ya, agar masing-masing keluarga itu yang terkecil, masyarakat terkecil kan keluarga, itu menjaga harmoni. Itu yang pertama. Jangan sampai nanti ada orang tua yang stres, ada anak stres, istri stres, dan seterusnya. Nah, itu menjadi ruwet juga. Nah, itu terutama. Jadi menjaga harmoni keluarga, menjaga harmoni masyarakat yang lebih luas lagi, masyarakat desa, masyarakat yang lebih luas lagi, menjaga negara, dan seterusnya. Itu harmoni. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Jelanti. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Ide Bagus Jelanti pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Mari kita abadikan momen bersama, Bapak. 3, 2. Pemirsa, inilah One Day One Sloka. Satu persatu kilasan nasihat filsafati Krishna pada Arjuna sesaat sebelum Bratayuda yang terbungkus dalam buku Slokatama, Bhagavad Gita. Inilah Bhagavad Gita, Jnana Yoga Sloka 33. Tentang persembahannya, ilmu pengetahuan paling utama. Sri Andrayamayanya, Jelanayanya Parantapa.
Karena semua karma sumbernya pengetahuan. Niatnya ilmu pengetahuan, oh para tapa, lebih mulia dari segala yatnya. Karena pada hakikatnya semua karma sumbernya adalah ilmu pengetahuan, oh Parta. Yatnya ilmu Parantapa lebih mulia dari segala yatnya. Karena semua karma sumbernya ilmu pengetahuan. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Inilah petua sang dhamma tentang kehidupan bersama. Harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti bineka tunggal ika, berbeda namun satu jua. Seperti bineka tunggal ika, berbeda namun satu jua. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama. Inti ajaran tatwa masih kau dan aku satu, dalam masa dalam jiwa, lebur dalam tatwa masih, lebur dalam toleransi, lebur dalam tatwa masih. Inilah petua sang dhamma tentang kehidupan bersama. Harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti bineka tunggal ika, berbeda namun satu jua. Seperti bineka tunggal ika, berbeda namun satu jua. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama. Inti ajaran tatwa masih kau dan aku satu, dalam masa dalam jiwa, lebur dalam tatwa masih, lebur dalam toleransi, lebur dalam tatwa masih, lebur dalam tatwa masih, lebur dalam toleransi, lebur dalam tatwa masih. Satyam Siwam dan Sundaram, Satyam Siwam dan Sundaram. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama. Inti ajaran tatwa masih kau dan aku satu, dalam masa dalam jiwa, lebur dalam tatwa masih, lebur dalam toleransi, lebur dalam tatwa masih, lebur dalam tatwa masih, lebur dalam
nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan liriknya menginspirasi kita membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh hati umat sedharma. Maaf jika ada tak berkenan, sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, tetap berkarya, menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity namun tetap uniting. Tetap jaga jarak, namun tetap dekat dalam satu keyakinan yang sama, bawaannya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar terus bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Karena Kriana is our style. See you later. Have a nice day. Salam damai. Channel 3. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.